Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GBIB Karunia. Syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga di hari Rabu malam ini. Mari kita semua menyiapkan hati untuk beribadah kepadanya. Alkisah, pada suatu hari, sewaktu jam makan siang di kampus, Mahatma Gandhi agak terlambat masuk ke kantin. Kantin sudah penuh, dan satu-satunya kursi yang kosong hanya di sebelah profesor yang juga sedang makan. Mau tidak mau, walaupun enggan, Mahatma Gandhi menghampiri tempat itu dan duduk di sebelah sang profesor. Melihat hal itu, profesor pun merasa tidak senang dan berkata, "Sungguh tidak pantas seekor babi duduk berdampingan dengan seekor burung." Mendengar kata-kata tersebut, Mahatma Gandhi pun berdiri dan dengan tenang berkata, "Oh, saya mengerti. Jangan khawatir, Prof. Saya akan terbang sekarang juga." Mahatma Gandhi pun berlalu dan meninggalkan profesor yang terdiam menanggung malu. Niatnya semula ingin mempermalukan, tetapi karena hikmat yang dimiliki Mahatma Gandhi, ternyata kenyataannya terbalik. Kemudian pada suatu hari di dalam kelas, profesor sengaja memberikan pertanyaan kepada Mahatma Gandhi. "Seandainya dalam perjalanan kamu menemukan satu tas penuh berisi kebijaksanaan dan satu tas lagi penuh berisi uang, tas yang mana akan kamu ambil?" Mahatma Gandhi pun menjawab, "Saya akan mengambil uang." Mendengar itu, dengan sinis dan seolah mengejek profesor mengatakan, "Jika itu aku akan memilih kebijaksanaan." Dengan santai, Mahatma Gandhi berkata, "Seseorang akan mengambil apa yang dia tidak punya." Dan profesor pun kembali menanggung malu oleh karena hikmat yang dimiliki Mahatma Gandhi. Kitab Amsal dibuka dengan perkataan, "Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat." Amsal 1 ayat 7. Ini penting untuk membedakan wisdom sayings dari Amsal dengan wisdom sayings dari orang-orang bijak di dunia barat ataupun di dunia timur. Banyak kalimat-kalimat yang indah, baik dan bermutu dari orang-orang bijak di dunia ini. Konfusius, Lao Tse, Mahatma Gandhi, Socrates, Plato, dan sebagainya. Yang patut kita belajar dari hikmat mereka umumnya mengajar bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana berrelasi dengan orang, bagaimana punya table manners, bagaimana berkata-kata, bagaimana mendidik anak, bagaimana kerajinan, keuletan, kerja keras menjadi hal yang patut dipelajari dan sebagainya. Namun jangan lupa dengan hikmah. Mari kita berdiri, kita puji Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bhakti 12, bait yang pertama dan kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya.
Kita satu dalam doa pembukaan. Ketika kasih Yesus masuk di hatiku, api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perbuatan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat, silakan duduk kembali. Pujian silih ganti dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan yang orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya
Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Tuntunlah kami agar kami mengerti kekayaan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu. Amin. Mari berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab dari Amsal 4 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 5 dan 6 dengan judul renungan, kiranya hikmat Tuhan selalu besertamu. Mah, hikmat itu apa sih? Apa ya? Tanya Papa aja yuk. Pak, anaknya nanya nih, apa sih Pak hikmat itu? Oh, hikmat. Hikmat menurut Kamus Bahasa Indonesia katakan bahwa hikmat adalah kebijaksanaan dan kearifan. Cara dapat hikmat itu gimana, Pak? Tentu untuk mendapatkan hikmat tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa. Harus meminta kepada sumber hikmat itu sendiri. Kalau boleh tahu manfaatnya apa ya Pak? Kalau hikmat manfaatnya besar sekali. Kan dikatakan tadi ada kearifan dan kebijaksanaan. Berarti hidup kita harus bijaksana dan arif. Iya. Kalau untuk lebih jelas, biar dijelaskan oleh Ibu Pendeta kita yang hadir pada saat ini. Mari Ibu Pendeta. Iya, menarik sekali ya pembicaraan kita malam hari ini. Betul seperti yang Pak Terik sampaikan bahwa hikmat itu artinya kearifan atau kebijaksanaan. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, artinya kebijaksanaan, kearifan. Berdasarkan 1 Raja-Raja 3 ayat 9, hikmat adalah kemampuan hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dari kisah Raja Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan, itu akan digunakan untuk memimpin kehidupan bangsa Israel yang besar. Hikmat Tuhan itu berasal dari Tuhan. Kemudian mendapatkannya bagaimana? Mendapatkannya kalau kita hidup takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Kemudian kita lihat sama-sama ya Amsal 4 ayat 5 dan 6. Ayat 5 ini merupakan bagian nasihat orang tua kepada anaknya. Dengan demikian di sini menunjuk pada peranan orang tua dalam memberikan pengajaran. Ayat ini diucapkan oleh orang tua kepada anak agar anak itu berusaha, artinya ada usaha
untuk mendapatkan hikmat dan pengertian, kemudian tidak menyimpang dari pengajaran yang diberikan, sikap hidupnya pun tidak menyimpang dari hikmat dan pengertian tersebut. Kemudian ayat 5 ini merupakan peringatan orang tua kepada anak agar anak tidak meninggalkan hikmat. Artinya juga tidak merendahkan, tidak menyia-nyiakan pengajaran dan hikmat. Karena hikmat itu bermanfaat untuk memelihara kehidupan. Mengasihi hikmat artinya mengingat, mematri dalam ingatan akan membuat kehidupan ini terjaga. Karena dia akan ingat akan hikmat itu, ingat akan pengertian yang dimiliki, kehidupannya akan terjaga. Mengasihi hikmat dan tidak meninggalkan hikmat itu membuat hidupnya terpelihara dan terjaga dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jahat. Hikmat itu sebenarnya menunjuk pada Tuhan, sang sumber hikmat. Sehingga dalam usaha mencari Tuhan, kemudian tidak meninggalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, itu membuat Tuhan sendiri akan menjaga kehidupan kita agar kita tidak jatuh dalam dosa dan berbagai kejahatan. Kemudian dari pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, kita belajar bersama dua hal. Yang pertama, menjadikan diri dan kehidupan kita untuk selalu mau atau bersedia menerima pengajaran. Ada usaha untuk menerima pengajaran, untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan, agar kita bijaksana dalam berpikir, dalam berkata, juga dalam bersikap. Hidup orang beriman adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita ingat, hidup orang beriman adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga perkataan, pemikiran kita, dan perbuatan kita diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Dengan demikian kehidupan kita ini tidak menyimpang kepada kejahatan, tidak menyimpang kepada hal-hal yang tidak benar gitu. Kemudian yang kedua, memelihara hidup untuk tetap di dalam Tuhan, tetap dalam pengajaran dan berpengetahuan yang baik dan yang jahat. Memilih untuk hidup di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran, sehingga hidup kita ini dipelihara dan dijaga untuk tidak menyimpang ke arah kejahatan. Di sini berarti kita punya sikap yang jelas untuk tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam kebenaran. Sekalipun ada hal-hal yang buruk yang harus kita hadapi, kita bisa bijaksana menghadapinya. Sehingga yang buruk itu dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk kita lebih bijaksana lagi. Terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini ya. Ada berbagai tawaran-tawaran untuk berbuat kejahatan. Namun sekali lagi, kalau kita memperlengkapi diri, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kemudian kita berpengetahuan yang baik dan yang jahat, kita akan punya sikap untuk tetap memilih tidak terpengaruh dengan kejahatan, tapi tetap di dalam kebenaran, tetap di dalam Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita dan pembelajaran kita pada malam hari ini. Oh iya mah, masa nih ya aku diajak mencuri mangga tetangga sebelah kita? Terus kamu mau? Enggak. Ih, Papa, ini anaknya diajak mencuri sama teman-temannya, Pak. Gimana tuh, Pak? Kita kan sudah dengar barusan ya dari Bu Pendeta mengatakan hikmat itu harus ada kebijaksanaan dan kearifan. Berarti kita harus memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau ambil mangga orang ya tidak baik. Berarti tidak boleh mengambil mangga itu, bukan punya kita. Dan hukumnya juga akan tidak baik buat kita nanti. Iya loh, Pak. Sama kayak kejadian waktu hari kemarin, Pak. Papa tahu kan yang namanya Bu Dini? Nah, Bu Dini itu datangin Mama. Dia ngomongin teman kita sendiri, Pak. Ngomongin tetangga kita soal, ya gitu deh, pokoknya rumah tangganya. Sebenarnya sih Mama tahu ya Bu Dini itu seperti apa, atau mungkin bagaimana biasa bersikap sama teman-teman. Cuman Mama kadang-kadang suka, kok begini ya Bu Dini ya, sama teman-teman kok suka jelek-jelekin teman sendiri gitu loh, Pak. Itu gimana ya, Pak? Kan Mama tahu tugas Mama keseharian di rumah tuh apa saja. Apalagi Papa nggak kerja, Mama kerja di rumah.
anak-anak di rumah. Harus lebih banyak waktu untuk anak-anak. Kalau boleh, Papa tidak melarang. Mama mau ngobrol sama tetangga siapa saya boleh, tapi ingat, ngobrolin orang lain itu akibatnya juga nggak baik. Dan memang dilarang Tuhan juga untuk jelek-jelekin orang lain atau bicarakan tentang orang lain. Itu harus hati-hati, harus bijaksana dan arif ya, Mama ya. Ya, menarik ya untuk hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memang selalu diperhadapkan dengan pilihan mau melakukan yang benar atau melakukan yang jahat. Tapi tadi kita semua sudah punya sikap ya bahwa tidak boleh ikut-ikutan mencuri begitu. Berarti kan itu tidak baik, itu perbuatan yang jahat sebenarnya. Kemudian membicarakan orang lain, tentu di sini membicarakannya yang negatif ya Bu Dewi. Nah itu juga satu hal yang tidak baik, tidak etis untuk kita lakukan. Dan memang itu juga tidak berguna dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di sini perlu kita bersikap berhikmat agar kita bisa memilih dan juga memilih yang baik dan yang jahat. Kita memilih yang baik tentunya dan tidak melakukan yang jahat. Itu yang memang harus ada dalam kehidupan kita, gitu. Ibu Pendeta, saya mau tanya. Oh ya? Kalau saya pandangi atau saya amati saat ini banyak generasi sekarang itu mengandalkan teknologi dan informasi untuk menjawab tantangan hidup mereka saat ini. Sedangkan mereka jarang lari untuk mencari jawaban dari hikmat Tuhan. Bagaimana itu Bu? Kira-kira pandangan Ibu? Iya. Anak-anak muda sekarang memang harus diperlengkapi dengan hikmat Pak. Tentu di sini peranan orang tua ya untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Mereka memang lebih cenderung dekat dengan teknologi. Nah, kita bisa arahkan anak-anak kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, yang membangun kehidupan. Contohnya saat ini perkembangan teknologi digunakan dalam sekolah, dalam mendapatkan pendidikan. Saat ini pandemi membuat anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh, tentu secara daring ya, dalam jaringan atau online. Mereka kita arahkan untuk menggunakan teknologi yang dimiliki untuk pembelajaran, Google Classroom ya, kemudian mendengarkan pengajaran guru lewat video rekaman yang dikirim lewat WA atau dari Google Classroom juga bisa. Nah itu kita arahkan anak-anak kita untuk menggunakan teknologi, mengunduh hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun kehidupannya. Walaupun teknologi yang ada pada kita di handphone itu juga bisa sih untuk kita mengunduh hal-hal yang jahat ya, yang merusak. Tapi itu harus diberikan pengajaran kepada anak-anak untuk mereka bisa bijaksana dalam memilih situs-situs yang bermanfaat. Kalau memang ada situs-situs yang merusak diri mereka, tentu tidak boleh dilakukan, tidak boleh diunduh begitu, tidak boleh dilihat. Jadi arahkan anak-anak untuk menggunakan teknologi untuk hal-hal yang membangun kehidupannya, hal-hal yang positif tentunya ya Pak ya. Ya demikian Pak dari saya. Ya. Ada satu pertanyaan lagi Bu Pendeta. Bagaimana terhadap orang-orang yang sudah berusaha keras sekali untuk mendapatkan hikmat itu, tapi sampai dia berusaha itu belum juga mendapatkan itu. Bagaimana Bu Pendeta? Ya, dalam meminta hikmat kita harus ingat ya, hikmat itu kan berasal dari Tuhan. Untuk meminta hikmat tersebut tentu harus takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Kalau dalam diri seseorang dia masih mencintai kejahatan, artinya dia masih melakukan berbagai perbuatan dosa, contohnya masih suka mencuri misalnya ya, atau masih suka berbohong, tentu dia tidak bisa mendapatkan hikmat itu. Karena syarat untuk mendapatkan hikmat adalah takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Kalau belum membenci kejahatan, berarti belum takut akan Tuhan ya. Berarti belum bisa mendapatkan hikmat. Walaupun terus meminta, mengupayakan, tetap aja dia tidak mendapatkan hikmat gitu. Jadi tetap dibutuhkan takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Tidak melakukan kejahatan dan tidak
mencintai kejahatan, membenci kejahatan. Tetap harus di dalam kebenaran. Demikian Pak dari saya. Terima kasih Bu Pendeta. Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali sudah bercakap-cakap tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita tetap kita sudah tahu bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan, ada manfaat hikmat dalam kehidupan kita, dan itu seharusnya yang ada dalam kehidupan setiap orang beriman, agar perkataan kita ini berhikmat, kemudian pemikiran kita tentu pemikiran yang positif, dan tindakan kita tentu tindakan yang menjadi berkat bagi sesama. Kita sama-sama memohon kepada Tuhan agar hikmat Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Tentu kita harus hidup takut akan Tuhan dan tetap membenci kejahatan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang bersama telah kami dengar. Berkati seluruh percakapan kami dan berikan kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Hai langit, pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Berilah hormatmu pada Tuhan, sang gunung batu adil jalannya. Biarlah nama Tuhanku serukan, karena kekalah kebenarannya. Walau umatnya didapatinya hidup sengsara di ketandusan, curahan berkat kasih kurnia-Nya yang memberikan keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kehidupan saat ini, walaupun di tengah-tengah pandemi, kehidupan bangsa kami boleh sama-sama kita berjalan bergandengan tangan. Untuk itu kami mohon bimbingan Tuhan untuk kami membangun rumah bersama di dalam bangsa dan negara kami, agar kebersamaan ini mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk perjuangan bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kiranya usaha-usaha pemerintah lewat gugus tugas yang telah memberikan tugas kepada mereka untuk menangani bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa, baik di bidang kesehatan maupun juga di bidang ekonomi, agar masyarakat ini boleh dapat terlindungi dari bahaya COVID dan juga kehidupan ekonominya terselamatkan. Berkati pemerintah kami dalam menghadapi kebijakan-kebijakannya bersama dengan rakyat, agar semua komponen bangsa saling mendukung satu dengan yang lain, agar Indonesia boleh bebas dari jeratan pandemi secara kesehatan maupun kehidupan ekonomi dan sosial. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, juga seluruh kepala daerah sampai kepada tingkat RT RW sekalipun, Tuhan memberkati agar penanganan, kebijaksanaan
yang Tuhan berikan ini dapat dipakai untuk membawa bangsa ini menuju kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita ini ada begitu banyak juga rencana-rencana yang di luar dari kehendak Tuhan, ingin memaksakan kehendak bagi bangsa kami. Kami mohon Tuhan jauhkan itu daripada kami. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya Tuhan berkati agar seluruh pelayanan gereja ini dapat membangun iman jemaat untuk memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Kami berdoa untuk gereja GPB Karunia dengan pelayanannya dari sektor 1 sampai 10. Para pendeta, diaken penatua, karyawan kantor, pengurus-pengurus pelkat dan komisi, Tuhan berkati agar tetap melaksanakan tugas pelayanannya di tengah-tengah pandemi corona ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit di jemaat kami dari sektor 1 sampai 10, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka memperoleh kesembuhan dan mengucap syukur. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan ingin mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberkati agar mereka memperoleh pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Kami berdoa juga untuk pendidikan anak-anak sekolah dari tingkat universitas sampai dengan tingkat taman kanak-kanak. Tuhan berkati agar pelajaran yang mereka terima dari jarak jauh, boleh mereka terus tekun belajar untuk membangun kehidupan ilmu pengetahuan mereka bagi kehidupan masa depan. Bapa, inilah doa kami, mohon ampun segala dosa kami. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, tak pernah berhenti untuk mengasihimu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagumkan cinta-Mu, ku kagumkan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa.
sedalam lembah bayang mau. Ketinggian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah keluarga akan diserahkan kepada gereja melalui kantor gereja atau rekening GBIB Jemaat Karunia. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Mazmur dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 77 ayat yang pertama. Persepuluhan-Mu hendaklah Kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhan-Mu yang akan Kau beri, itulah persembahan kudus.
Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah Maha Kasih, kami memberikan persembahan pada waktu ibadah ini untuk meningkatkan pelayanan gerejamu, dan persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa kiranya persembahan ini menabur kebenaran dan cinta kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Mari menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mintalah selalu hikmat Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kita. Bersama menyanyikan nyanyian pengutusan, Gita Bakti 245, bait 1 dan 2, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.